dan tentunya kepada segenap para bapak, para ibu, dan juga anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini maupun yang belum hadir, yang mendengarkan dari pengeras suara dan ingin hadir masih ditunggu. Semoga senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama pada malam hari ini kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan senantiasa memberikan nikmat yang banyak kepada kita hingga malam hari ini kita berada di penghujung tahun 2022, ya Pak. Tinggal beberapa jam lagi ke depan kita akan ditinggalkan tahun 2022, akan kedatangan tahun baru 2023. Semuanya senang ya Pak? Kenapa senang sih? Hah? Ya libur. Kemudian ada yang senang karena libur, senang karena dapat bonus. Ya ya. Amin Allahumma. Tentunya senangnya kita Allah masih berikan umur panjang, kesempatan pada kita untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita. Senangnya kita Allah kasih umur panjang pada kita. Mudah-mudahan umur panjang yang Allah berikan kepada kita ini senantiasa bisa kita tasarrufkan untuk taat ibadah kepada Allah. Maka di media-media itu ada meme-memenya ya. Janganlah sibuk mempersiapkan akhir tahun, tapi sibuklah mempersiapkan akhir hayat. Loh, akhir tahun pasti datang terus kok Pak. Ya, datang terus. Ya. Kenapa kita sibuk? Ya. Kenapa kita sibuk? Apakah ada jaminan bahwasanya kita pasti nanti ketemu dengan tahun baru sebentar lagi? Kira-kira ketemu nggak Pak? Kira-kira? Gak ada yang pastiin. Gak ada yang pastiin. Kalau sekarang kita sudah mulai bakar jagung, belum tentu sampai tank 000 belum tentu. Kan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala umur kita itu. Maka sebaik-baik kita, kata Nabi, sebaik-baik manusia man tola umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yang diparingi panjang umur Allah Subhanahu wa Ta'ala wa hasuna amaluh, kemudian baik daripada amal perbuatannya. Kemudian seburuk-buruk manusia ya, wasarun nas man tola umruhu, dikasih panjang umur sama Allah, wasa'a amaluh, kemudian buruk dalam amal perbuatannya. Lalu mudah-mudahan kita yang sama-sama ya di mushola sama teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita yang di rumah sama-sama nih. Yang di rumah nunggu datangnya tank kosong-kosong, kita di sini sama-sama nunggu. Ya. Di sini saya sebagai orang yang mengaji, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Duduk di majelis dalam naungannya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita berkumpul di tempat ini, di tempat yang paling mulia di muka bumi, Baitullah. Ya. Kita sama-sama ya, sama ini menunggu. Ya, menunggu datangnya pergantian tahun, tapi diisinya kita diawali dengan untuk muhasabah diri. Apakah umur yang Allah berikan kepada kita ini kita isi dengan kebaikan atau sebaliknya? Apakah setahun yang lalu yang kita telah lewati ini tinggal finishnya? Apakah termasuk golongan orang yang punya amal soleh banyak atau sebaliknya amal yang buruk? Muhasabah diri kita, ya, muhasabah, introspeksi kita. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita introspeksi diri, ya. Kita teliti umur kita ini berapa, amal kita ini berapa, ya. Umur kita sudah berapa? Sejauh mana kita mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tadi Masya Allah baca rati
tauhid, baca zikir, ya. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala hajat maksud kita semoga senantiasa dikabul sama Allah. Kemudian kita senantiasa bermohon kepada Allah untuk kedepannya semoga menjadi tahun-tahun yang lebih baik untuk kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian kita tadi baca daripada maulidnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk bukti mahabbah cinta kepada kanjeng Nabi. Salah seorang berkata kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, tuba liman yaraka wa amana bika. Duh kanjeng Nabi, sungguh beruntung orang yang bertemu panjenengan dan beriman kepada panjenengan. Kata kanjeng Nabi, tuba liman yarani wa amana bi. Ya. Sungguh beruntung orang yang bertemu denganku dan mengimani diriku, beriman kepadaku. Tapi kata kanjeng Nabi, wa tuba. Sungguh beruntung, siapa itu? Orang yang tidak pernah bertemu kanjeng Nabi, orang yang tidak pernah berjumpa kanjeng Nabi, orang yang tidak pernah melihat baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Siapa? Termasuk kita dalamnya. Belum pernah berjumpa kanjeng Nabi, ya, nggak pernah ketemu kanjeng Nabi, nggak sejaman dengan kanjeng Nabi, tapi iman kita kepada baginda Rasulullah SAW luar biasa. Maka kata Nabi, wa tuba. Ya. Sungguh beruntung. Kemudian sahabat bertanya lagi, apakah tuba ya Rasulullah? Tuba itu adalah sebuah tanaman dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang perjalanannya untuk keluar itu Pak sampai sekian tahun, sampai ratusan tahun. Ya. Baru bisa menembus sampai ujungnya. Maka sungguh beruntunglah kita malam hari ini, di penghujung tahun ini, kita senantiasa masih bisa zikir kepada Allah, masih bisa membaca maulidnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kita masih bisa bersilaturahim, ya, bersilaturahim di musala ini. Tidak hanya kita hablum minallah, tidak hanya hablum minannasnya, tapi semuanya kita dapatkan malam hari ini di tempat yang paling mulia ini. Hablum minallah, kita berzikir kepada Allah. Kemudian hablum minasnya, kita bertemu dengan saudara kita semuanya. Lalu mudah-mudahan tentunya ke depannya kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian kita kenalkan anak-anak kita ini, ya. Anak-anak kita duduk bersama kita. Masih banyak anak-anak kita yang berlarian saat ini, pengen mama, pengen beli lato-lato, ya. Pengen beli petasan, ya. Pengen beli kembang api. Tadi sampaikan Pak Arti luar biasa sama ibunya begitu. Saya termasuk baca itu. Mengisi tahun baru, ya. Dengan apa? Muhasabah diri, kata Pak Kapolsek juga begitu, ya, mengisinya dengan sesuatu yang positif. Bakar-bakar jagung ya boleh, ya, tapi awalnya dengan tadi muhasabah kita, muhasabah diri, ya. Wong masih nanti trennya Pak ya, ini dari sore sudah kita siapkan nih Pak. Siapkan ngaji dulu, nanti setelah ini ada yang beli dulu nih. Ada kan? Alhamdulillah. Jadi ngaji kemudian nanti juga dapat juga uang tahunnya, kosong-kosong masih tengah malam nanti Pak ya. Ya. Sekarang sudah ada yang mulai bakar arangnya sudah ada. Ya. Arangnya ya. Ya. Ada motong kambing nih. Sapi ya, alhamdulillah di penyembelihan sana. Ya. Ya. Ke depan. Maka ini tahun yang sudah kita lewati, kita jadikan apa? Sebagai tolong ukur bagaimana kita ibadah kepada Allah itu bagaimana, sejauh mana tahun 2022 ini menjadi pijakan untuk kita melangkah ke depan lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para kalau kita membaca di medsos itu Masya Allah, ya, itu ramalan-ramalan ya Pak, terawangan si anu akan terjadi gelombang tsunami yang besar dan lain sebagainya, ya kan? Menurut pakar ekonomi, wah lain sebagainya.
semuanya. Maka serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, jangan takut begitu ya. Wah, ini ramalan si anu. Bagaimana kita persiapkan diri untuk berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri, kata Allah, perhatikan ya, bekal apa yang dia sudah persiapkan untuk kehidupan esok. Diperintahkan kita bertakwa dan hendaklah setiap diri introspeksi apa yang kita akan bawa, bekal apa yang kita miliki. Nanti kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, artinya doa itu besok adalah hari ini, kemudian besok itu punya apa kita? Artinya adalah setelah kita mati punya apa kita? Yang dibawa apa? Harta yang kita miliki kan akan menjadi penolong. Istri yang kita punyai, anak-anak yang kita miliki, apakah mereka menjadi bagian daripada yang bisa mendekatkan diri kepada Allah atau sebaliknya? Ini kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri perhatikan kita ya, perhatikan bekal apa yang kita bawa untuk kehidupan esok. Kemudian Allah tegaskan lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha perhatikan dengan apa yang kita kerjakan. Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu, walaupun tidak diabsen oleh Pak RT, ini sudah ada catatan semua ya. Kemudian yang hadir siapa, yang nggak hadir siapa, semuanya ada. Allah Maha tahu terhadap apa yang kita kerjakan. Maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Tidak ada yang lepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Hari ini Masya Allah yang membaca maulid, yang zikir, semua catatan ada. Ya. Yang nggak hadir nggak ada, nggak dicatat. Ya, nggak ada catatannya siapa yang hadir pada malam tahun baru di Musola Tariqul Huda, ada catatan semuanya. Siapa yang mengeluarkan hartanya untuk pengajian, ada semuanya. Walaupun nggak disebutin sama Pak Ketua DKM, si fulan 100.000, si fulan 200.000, tidak sebutin, tapi catatannya ada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tafakur sekalian, ya, kita tafakur ya, menjelang akhir tahun, Masya Allah, betapa banyaknya daripada musibah-musibah, bencana-bencana ya. Belum selesai Cianjur, waktu terus ke Garut. Belum selesai maka gunung mana? Semeru ya, di Lumajang sana ya. Dan sebagainya, banjir di mana-mana. Ini bahan tafakur untuk kita. Bahan tafakur untuk kita. Sebab apa demikian? Jauhnya diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dari maksiat-maksiat di tempat tersebut, alam bisawab. Maka alhamdulillah masih ada yang mengajak kepada kebaikan-kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kalau ada di antara kita yang mengajak kepada kebaikan, karena itu sekalian ada sebuah kisah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan malaikat untuk menurunkan daripada bencana. Ya, malaikat turunkan bala itu di tempat sana. Kata malaikat, ya Allah, di sana ada orang yang alim ya Allah, yang tidak pernah bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Kata Allah, turunkan. Karena sungguhnya si fulan itu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak merah daripada wajahnya, tidak marah ketika ada kemaksiatan. Nah, maka ini bagaimana kita tafakur ya? Kita fakuri saudara kita yang menjauh di sana, yang terkena daripada musibah. Dengan kampanye Allah Subhanahu wa taala dan kun fayakun ya Allah, hancurlah harta yang dikumpulkan. Kan? Hari urang mah jauh dari gunung, hari urang mah jauh dari laut. Allah Maha segalanya gampang
Ya Pak? Gampang tuh Pak? Gampang. Tadi Pak RT bilang dosanya hendaklah menjaga barang masing-masing. Lah motor ditaruh, bisa Allah. Dengan cara Allah Ta'ala mau ada maling, harta kita diambil sama maling, berarti apa? Ya, pun merupakan musibah. Gampang caranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, gampang caranya Allah Ta'ala. Bagaimana saudara kita, ya, yang mereka mendirikan bangunan-bangunan yang indah-indah coba di sana tuh Cianjur hancur Pak. Ada yang kemarin saya pas mengisi pengajian di Pak Haji Agus Tamam, itu saudara-saudaranya Pak, Masya Allah katanya. Ya orang Cianjur, dia 30 menit lari di tempatnya, tapi itu macam dampaknya ada. Dampak daripada hal tersebut. Padahal Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, apabila nih penduduk kampung dimulai dari individu, dari rumahnya masing-masing, dari KRT-an, dari KRW-an, dari kadusnya, dari desanya, atau dari kecamatan, kabupatennya, provinsinya, dan negara, mereka beriman bertakwa janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam firman-Nya, seandainya penduduk suatu kampung, suatu negeri, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, maka bisa dibukakan kepada mereka barakatin minas samai wal ardh, keberkahan dari langit dan dari bumi. Hujannya hujan yang barokah, gak jadi banjir, tapi tumbuh subur daripada tanamannya. Kemudian dari bawah tanamannya dia tanam juga tumbuh subur, menjadi barokah, banyak daripada hasilnya. Sekarang Masya Allah, tadi saya telepon kakak saya di kampung, ada nih tanam padi Pak, ada yang nggak bisa. Tumbuh dengan baik, banyak merah, banyak dimakan hama. Ada sebagian 50%, ada yang 60%, Pak. Ada yang enggak sama sekali bisa dia berbuah. Itulah kita harusnya tafakur ini. Tafakur dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan jauh kita daripada para ulama yang mengajar kepada kita. Maka alhamdulillah di RT 59 dekat dengan mudah-mudahan senantiasa pada bisa ngaji, amin ya Allah. Dapat ilmu, kemudian dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena di akhir zaman itu Pak sekalian, ada medsos ini, kemudian buka YouTube ngajinya, nyantai di rumah ya. Padahal Masya Allah, kita hadir di masjid luar biasa berbeda, walaupun nanti dapat ilmu juga, tapi berbeda, ya, berbeda. Maka kita ingat daripada sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya zaman ala ummati yafiru minal ulama wal fuqaha. Akan datang tuh suatu masa, suatu zaman di mana umatku itu yafiruna, mereka lari, ya, daripada para fuqaha, ya, daripada para ahli ilmu dan juga para ahli fikih. Mereka lari. Akan datang suatu masa dari Nabi, umatku yafiruna minal ulama wal fuqaha, lari mereka daripada ahli ilmu dan juga lari daripada ahli fikih. Maka Allah timpakan kepada umat tersebut 3 bencana. Pertama apa yang akan ditimpakan? Pertama adalah yarfa'ul barakata an kasbihim. Allah akan angkat keberkahan daripada usaha-usaha kasab kita. Asalkan duitnya lomba Pak, tapi entah nyesah ya. Kemana tadi sistem uangnya kemana ini? Ya, perasaan duitnya banyak terus tapi nggak ada sisa kemana? Barokahnya hilang. Ya, padahal barokah artinya tambah-tambah baik. Perasaan infak ke Toyota juga cuma 5.000, ya Pak. Itu habis terus kemana dia? Ya Pak. Kalau udah cuma 50.000 misalnya, duitnya banyak kemana ya? Apa? Ada aja Masya Allah. Ya.
usaha kasab kita. Allah cabut daripada keberkahan usaha-usaha kita, dagang kita. Kenapa? Dagang kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalai dengan berdagang lalai kepada Allah yang ngasih rezeki. Ya. Kemudian lalai kepada Allah taala dengan datangnya anak-anak kita, ya. Allah kasih anak, jika kita lalai kepada Allah. Kita dikasih usaha maju sama Allah, lalai pada Allah. Padahal ketika belum maju usahanya, Masya Allah, tahajudnya kenceng, duhanya terus, ya Bang. Tapi ketika usahanya maju, mulai jauh dari Allah. Karena yang beli banyak, ya, yang pesen beli banyak, sehingga Allah Akbar masih di mana, ya Bang? Kita senantiasa mentafakuri. Ya, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang di dalam sabda kanjeng Nabi ini. Yang pertama, Allah angkat keberkahan daripada usaha kasab kita. Yang kedua, yang ditimpakan ketika umat ini jauh daripada para ulama, akan ditimpakan kepada umat ini apabila umat ini jauh daripada ahli fikih. Yang kedua adalah dikirimkan daripada pemimpin-pemimpin yang zalim. Dikirimkan pemimpin yang zalim, yang aniaya terhadap Allah. Kemudian yang ketiga, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Yang ketiga, ketika kita jauh daripada ulama, jauh daripada para fuqaha, yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Keluar daripada dunia tanpa membawa iman, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Banyak yang meninggal sia-sia tidak membawa iman, sedang mabuk-mabukan, mabuk mana, ya, kemudian mati karena over, ya. Yang diminum macam-macam, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka bekali anak kita ini dari sekarang yang terus senantiasa ini santriwan-santriwati musola Thariqul Huda dan juga ngaji di Ustaz AA, mudah-mudahan semuanya nanti jadi anak yang soleh. Kita orang tua punya kewajiban bagaimana mengajari anak-anak kita, ya, mengajari anak-anak kita. Hakul waladi alal walid. Ada 3 hak daripada anak-anak terhadap orang tuanya. Ya. Pertama, ayusina ismahu idza wulida. Kasih nama yang cakep ketika dia lahir. Wa yu'allimul kitaba idza aqala. Ketika dia sudah berakal, maka disuruh sekolah, diajari nulis bagaimana, ya, mengerti agama, diajari tentang bagaimana rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Kemudian ada yang namanya bagaimana sholat, bagaimana beribadah, bagaimana, ya, berbakti pada orang tua, semuanya diajarkan. Alhamdulillah. Kita pengen punya anak-anak penerus generasi ini, penerus kita nantinya yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kuat iman Islamnya. Maka benar kalau ngaji ini Pak, walaupun anak kita belum tahu, kecil dibawa aja. Kan belajar itu kan pembiasaan. Ya, belajar pembiasaan. Asal datang diajak kita kan, anak-anak kita lihat, oh bapak itu tuh begini, bapak itu, wah akhirnya ikut, walaupun nggak tahu kan dia ikut di rumah kan. Ya Allah, dididik pintar, ya Pak, Masya Allah. Jadi belajar itu adalah bagaimana pengulangan, pembiasaan diri. Coba kalau nggak dibiasakan, ya udah lari, wah ke tangan pintar, ya gitu ya. Ini pembiasaan diri. Pembiasaan, walaupun belum ngerti, belum tahu apa itu artinya, tapi dia sudah mengikuti daripada orang tua. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita khawatir, ya, kalau kita khawatir apabila kita santai-santai saja dalam hidup ini, apa terhadap anak juga kita nggak terlalu peduli, jangan. Nanti kita termasuk orang yang rugi, orang yang nyesel, Pak. Ya. Maka Allah terangkan dalam Quran surah An-Nisa, wal yasal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Ya. Jadi dan takut mereka orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afa, generasi-generasi yang lemah. Ya.
generasi yang lemah. Khawatir kita khawatir meninggalkan mereka anak kita di belakang kita nantinya. Dzurriyyah keturunan yang lemah imannya, lemah daripada pendidikannya, lemah ekonominya. Kita khawatir. Takut kita, takut. Maka bagaimana kita senantiasa harus memikirkan bagaimana anak-anak kita tadi pembelajaran, bagaimana dia disekolahkan, bagaimana dikenalkan kepada agama ini. Kadang-kadang kita itu Pak, untuk urusan akhirat kadang-kadang nyantai-nyantai Pak. Nah, coba lihat anak kita tuh ya, kalau untuk urusan misalnya kursus apa, ya, silat, karate, kita mah demen banget gue yang nganterin, tapi anak-anak mau kalau ngaji hujan, nggak usah ngaji, besok juga berangkat lagi Pak. Tapi untuk yang lainnya itu dunia, masya Allah, kita mah lu siapin mobilnya siapnya, berangkatnya nggak apa-apa, anterin papa lu ngaji kan nggak dianterin, ya Pak. Padahal masya Allah, nanti kita pengen doanya anak-anak kita, Coba kalau kita lihat Pak ya, masih di depan sana itu kan ada sport center. Itu kalau malam, masya Allah, masih banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang nganterin anak-anaknya untuk berlatih, ada futsal, ada volley. Ya Pak, dianterin mereka. Kenapa ngaji kadang tidak dianterin? Ya Pak, kenapa ngaji gak dianterin, gak ditungguin? Tuh. Diri. Jangan kita perhatikan, kita orang tua, ya kita orang tua punya kewajiban. Kan sama-sama pentingnya. Sehat juga penting, ya Pak. Ilmu agama juga penting. Jadi kalau ngaji para hati, kalau ngijil para apa? Awak ya Pak ya. Jadi ngaji para hati, ngijil para awak. Jadi harus ngaji, ya supaya hatinya ada makanannya. Ya. Makan supaya awak kita sehat dengan makan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus kita senantiasa selaku orang tua bagaimana mendidik anak-anak kita, ya. Anak-anak kita harus senantiasa dikenalkan supaya dekat dengan Allah. Kita pun demikian, ketika dikasih anak sama Allah pun harus malah tambah syukurnya kepada Allah. Tapi kadang-kadang banyak pula yang lalai kepada Allah. Maka Allah sindir. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu itu melekatkan engkau daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sholatul khamsun. Jangan sampai punya harta, punya anak membuat kita lalai kepada Allah. Maka kata Allah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka barang siapa dikasih harta sama Allah, dikasih anak sama Allah, kemudian dia lalai kepada Allah, jauh daripada Allah, maka mereka orang-orang yang rugi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.